Oke, selamat pagi semua. Kembali lagi dengan saya Vicky. Oke, teman-teman, kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial tentang salah satu aplikasi yang paling sering kita gunakan. Entah itu dalam pekerjaan, dalam bisnis, semuanya menggunakan itu. Jadi, saya akan menunjukkan aplikasi tersebut untuk yang pemula, artinya yang baru-baru mau belajar tentang program ini. Semoga video ini bisa membantu. Oke, programnya Microsoft Excel tentunya. Jadi teman-teman pasti sudah familiar dengan apa yang namanya Microsoft Excel. Oke teman-teman, di sini Excel yang saya pakai di sini Microsoft Excel 2010. Jadi ya seperti ini teman-teman ya, di tampilan Microsoft Excel 2010. Jadi Excel ini sangat berguna teman-teman untuk mengolah data, mengolah kata dan semua hal. Bahkan sekarang semua pekerjaan membutuhkan Excel. Oke, jadi yang belum paham tentang apa itu Excel, teman-teman bisa nonton video ini. Jangan di skip-skip biar bisa lebih paham. Oke, jadi kita mulai saja. Di Excel itu ada banyak bagian. Jadi kali ini saya akan memberikan tutorial bagian-bagian dan fungsi yang ada di Excel. Oke, jadi yang pertama ada yang namanya name box. Ada yang namanya name box ya teman-teman di Excel. Pertama, name box. Name box itu seperti apa? Kita langsung lihat di Excel. Name box itu yang di bagian sini, teman-teman bisa lihat. Nah, ada tulisan A1 ini, posisi ini namanya name box, teman-teman. Artinya kita sedang berada di kolom A dan baris ke-1. Jadi ini akan menunjukkan posisi input teman-teman atau posisi yang akan diketik. Contoh kalau saya ketiknya di sini, name box-nya pasti akan berubah. Dia akan berubah menjadi I9. Teman-teman bisa perhatikan, bisa lihat I9. Nah, I9 ini berarti saya sedang atau ingin mengetik pada posisi kolom I baris ke-9. Oke, jadi mungkin teman-teman masih bingung kolom I baris ke-9 itu seperti apa. Oke, jadi dalam Excel teman-teman bisa lihat dari angka 1 sampai 25 dan seterusnya, ini dinamakan baris. Baris ya teman-teman. Atau di istilah di Excel namanya row. Oke. Nah, setelah itu dari A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya ini namanya kolom. Nah, Excel akan bekerja dengan dua fungsi ini. Jadi posisi pengetikannya misalnya contoh Vicky. Oke. Vicky ini teksnya Vicky dan name-nya I9, name box-nya. Jadi kata Vicky diketikkan pada kolom I dan baris ke-9. Oke. Itu name box teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan sini. Ini name box-nya di sini ya teman-teman. Oke. Itu yang pertama. Gampang kan teman-teman? Oke, kita lanjut fungsi yang kedua. Oke. Yang berikut ada bagian yang namanya formula bar.
formula bar ya teman-teman. Jadi main box tadi sudah. Ada yang namanya formula bar. Di bagian mana dia? Jadi dia biasanya tepat berada di sebelah kanan dari atau di sebelah dari kolom name box. Jadi kalau name boxnya ini berarti formula barnya di sini. Oke, jadi di sini di bagian formula bar ini akan terisi rumus-rumus yang teman masukkan. Misalnya contoh di bagian B1 di sini tambahkan 1. Terus di bagian C tambahkan 1. Nah, kalau kita mau jumlahkan di sini, kita ketikkan di formula barnya. Misalnya sama dengan B3 tambah C1. Terus kita enter. Nah, ini di name boxnya akan tampil 2, tapi di formula barnya akan tampil rumus yang teman-teman masukkan. Artinya rumusnya adalah sama dengan B3 tambah C3. Jadi ini bagian formula bar. Oke, kali ini kita belum bahas tentang rumus ya. Saya hanya bahas untuk pengenalan saja. Nanti di video selanjutnya baru kita bahas tentang rumus. Oke, jadi name box, formula bar sudah. Sekarang kita lanjut ke bagian yang ketiga. Yang ketiga itu ada yang namanya menu bar. Yang ketiga ya teman-teman, menu bar. Oke. Menu bar. Jadi teman-teman bisa perhatikan di bagian atas. Ini merupakan menu bar dari Excel. Jadi sama seperti Microsoft Office dan lain-lain, semua pasti ada menu bar. Jadi ada bagian file, ada home, ada insert, ada page layout, ada formula, data review dan view. Ini namanya menu bar. Nah, ini fungsinya apa? Jadi yang pertama kita lihat di bagian file. File di sini berfungsi untuk mengakses file secara umum. Jadi teman-teman mau membuka file yang diketik atau dibuat dengan Microsoft Excel, teman-teman bisa buka dari filenya ya. Oke, jadi itu fungsi menu bar file ya teman-teman, file. Jadi sekali lagi file itu untuk mengakses file secara umum. Misalnya add new, membuat file baru, atau membuka file, atau save file dan sejenisnya. Contohnya misalnya file, kita klik di file. Nah, di sini ada banyak. Jadi kalau mau membuka file baru, pilih new. Ini teman-teman. Setelah itu kalau mau save, pilih save. Open, pilih open. Jadi seperti itu teman-teman. Oke. Yang berikut ada menu bar home. Home ini dia berisi pengaturan keseluruhan yang paling sering diakses oleh pengguna Excel secara umumnya. Jadi ini ada banyak bagian dari paste, cut, copy, format pointer, bentuk huruf, mau dia tebal atau miring atau garis bawah, semuanya diatur di sini. Ini namanya bar home. Jadi kenapa ini ada di sini? Karena ini yang secara umum orang-orang sering gunakan, jadi ditaruh di menu home. Oke. Menu bar selanjutnya ada insert. Insert teman-teman. Ini insertnya. Klik di insert. Nah, di bagian insert teman-teman, dia fungsinya untuk menginput atau membentuk objek. Jadi misalnya teman-teman mau tambahkan gambar di file teman-teman, silakan di menu insert ada picture. Nah, tabel ini untuk membuat tabel.
pivot table ini biasa dipakai untuk statistik. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini ada kolom, ada line. Nah, ini menu baru yang berikut, insert. Yang berikut ada page layout. Ada page layout ya teman-teman. Jadi page layout ini teman-teman, dia berfungsi untuk mengatur tampilan halaman. Dia lebih ditujukan untuk ketika nanti kita print out, misalnya atur aturan kertas, marginnya, rata kanan berapa, rata kiri berapa, terus orientasi, dia mau landscape atau portrait, terus ada size kertas. Nah, print areanya, seberapa besar filenya akan muncul di kertas, itu semua diatur di page layout teman-teman. Oke, yang berikut ada yang namanya formula. Nah, di bagian formula ini dia berisi semua rumus matematika atau statistik yang ada di Excel. Jadi mulai dari AutoSum untuk penjumlahan secara otomatis, ada data finansial, data logi, data teks, waktu. Jadi ini teman-teman nanti kita bahas di video selanjutnya. Ini cuma perkenalan tentang ini. Yang berikut ada menu bar data. Nah, di data ini berfungsi untuk mengatur data-data yang sudah masuk. Artinya kita sudah edit dan kita mau atur data, atau kita mau protect data-data kita, atau kita mau mengambil data dari aplikasi Office yang lain, misalnya dari Microsoft Access. Itu dipakai untuk pengaturan database. Nah, itu di bagian data sini. Yang berikut ada menu bar review. Jadi ini untuk mengecek file kita yang sudah kita buat. Misalnya kita ingin membuat password, kita ingin membagi file yang kita buat, itu semua diatur di review. Nah, yang berikut ada view. Sesuai dengan namanya, dia seperti menampilkan atau tampilkan. Jadi ini hanya sekedar pengaturan untuk mengatur tampilan mana yang nyaman dengan pengguna yang ingin menggunakan Excel. Oke teman-teman, jadi itu bagian kedua yang namanya menu bar teman-teman. Oke, kita lanjut di bagian yang berikut. Ada yang namanya kolom name teman-teman ya. Jadi ini yang tadi saya sudah jelaskan, kolom name. Pakai bahasa Indonesia, kolom name. Jadi ini seperti yang tadi, atau lanjut saja kolom name dan row name atau baris. Jadi sudah 5 bagian ya. Jadi kolom name di sini adalah ini, dari A, B, C, D sampai seterusnya. Ini dia tertinggal ya teman-teman. Jadi teman-teman mau buat sampai manapun dia akan mengulang. Misalnya kalau sudah sampai di set, dia akan masuk lagi set A atau AA. Kan sudah hurufnya sampai set, dia akan lanjut lagi AA, AB, AC, sampai di aset dia mulai lagi dilanjut. Kita coba lihat sampai aset, dia masuk sampai apa lagi. Nah, sini aset, dia akan masuk lagi BA. Sampai di B set, dia akan masuk lagi CA. Jadi dia berulang-ulang terus sampai semua huruf akan dapat ya. Jadi ini namanya kolom name. Yang berikut ada yang namanya title bar. Jadi row name juga sama ini ya, baris. Yang berikut ada yang namanya title bar atau dia punya judul teman-teman. Jadi ini merupakan judul dari halaman yang sedang kita kerjakan. Jadi kalau di sini judulnya book 1, book 1. Jadi teman-teman bisa lihat ini book 1 Microsoft Excel. Jadi dia hanya berfungsi untuk memberikan identitas di file ini.
Oke, yang berikut teman-teman ada yang namanya ribbon menu. Ribbon menu atau ya ribbon menu. Ribbon menu itu seperti apa? Jadi ribbon menu itu bagian-bagian Excel yang ada icon-icon. Jadi misalnya paste, cut, copy, ini namanya ribbon. Semua ini ribbon. Ini ribbon. Teman-teman bisa perhatikan ini semua ini ribbon di bagian. Jadi namanya ribbon. Ribbon picture untuk insert picture. Ribbon clip art untuk insert clip art. Oke teman-teman, itu ribbon. Yang berikut ada yang namanya sheet teman-teman. Oke, jadi sheet itu seperti yang teman-teman bisa lihat di sebelah kiri bawah di bagian sini. Nah, di sini ada ditulis sheet 1, sheet 2, sheet 3. Jadi salah satu keunggulan Excel itu dia bisa menggabungkan beberapa file dalam satu file, menjadi satu file. Jadi misalnya sheet 1 ini teman-teman mau ganti tentang gaji. Nah, di sini teman-teman taruh absen misalnya teman-teman. Di sini teman-teman ganti lagi THR. Nah, ini semua akan di-save jadi satu file sheet-nya. Jadi di bagian gaji sheet-nya sendiri, lembar kerjanya pun sendiri teman-teman. Di bagian absen juga sendiri, bagian THR. Ini fungsinya seperti apa nanti kita bahas di video selanjutnya teman-teman. Oke, itu bagian yang ke-7, 8. Yang berikut ada lagi bagian yang namanya zoom dan layout teman-teman. Jadi ini masih dasar ya, zoom dan layout. Jadi ini fungsinya sama untuk memperbesar atau memperkecil atau mempermudah kita melihat sesuatu. Misalnya di sini kalau ada yang kurang jelas untuk bisa membaca, misalnya di sini masih terlalu kecil, tanpa perlu membesarkan huruf, kita langsung di bagian zoom dan layout. Ini ada di sini. Zoom dan layoutnya ada di sini teman-teman. Dia di sebelah kanan bawah. Kalau tadi sheet-nya di kiri bawah, zoom dan layout ada di sebelah kanan bawah. Tinggal kita mau perkecil, kita tarik ke kiri, atau perbesar kita tarik ke kanan teman-teman. Perkecil. Nah, dia semakin kecil. Lihat, dia semakin kecil. Setelah itu kalau kita perbesar, dia akan tetap besar. Dan posisi pembesarannya akan mengikuti fokus name box mana yang kita sedang pilih. Misalnya kalau di N, saya sedang klik di N, dan perbesarannya dia akan fokus di N teman-teman. N tidak akan hilang. Oke, itu fungsi zoom dan layout. Oh iya, layoutnya ini di samping zoom. Jadi layoutnya ada misalnya page layout, tampilannya akan berbeda. Terus ada page break. Nah, misalnya kalau ada banyak file di sini yang mau di print, kita bisa atur jaraknya printnya di kertas seperti apa lewat page break di sini. Kalau untuk normal di sini, teman-teman bisa lihat di situ tulisannya normal view. Yang ini ya teman-teman. Ada normal, ada page layout, ada page break teman-teman. Oke. Sekarang yang terakhir namanya scroll ya itu teman-teman. Jadi ini semuanya pasti sudah bisa tahu dan bisa gunakan. Jadi intinya teman-teman, sebelum menggunakan Excel pastikan teman-teman sudah tahu fungsi-fungsi dari setiap fitur-fitur yang ada di Excel. Jadi dari name box, menu bar, dan lain-lain. Oke teman-teman, hanya ini saja tutorial awal untuk pemula ya teman-teman. Nanti saya akan update lagi video untuk
kita bahas fungsi yang lebih mendalam tentang masing-masing fungsi. Box ini, formula bar ini bagaimana. Atau teman-teman mungkin punya permintaan untuk membuat tutorial tentang Excel, tentang apa saja, silakan komentar teman-teman. Oke, sekian dulu dari saya. Jangan lupa like, subscribe ya teman-teman, bantu channel ini, dan share ke teman-teman yang lain. Oke, selamat siang dan